Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifia Rosadarmayanti dari Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika BSTGU Karawang. Di sini saya akan memaparkan program hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan pada Bengkel Medong Motor Bubut Karawang, yang mengambil topik salah satu bengkel di Karawang yang memiliki masalah dalam aktivitas bisnisnya, yaitu yang masih menggunakan transaksi secara tertulis manual, sehingga menghasilkan laporan penjualan yang kurang akurat kepada pemilik bengkel. Berdasarkan permasalahan di atas, saya mencoba memberi masukan kepada pemilik bengkel dengan membuatkan sistem penjualan yang berbasis web untuk mengurangi terjadinya hilangnya data, salah total bayar, dan kurang akuratnya laporan penjualan yang diterima oleh pemilik bengkel. Kemudian ada LRS. Kita ada ARD yang menjelaskan antara pelanggan, pemesanan item, dan spesifikasi file dengan database, dengan jenisnya dan panjang. Kemudian ada user interface, yaitu sistem antar tatap muka, dan di sini ada deployment diagram. Kemudian activity diagram yang menjalankan aktivitas bisnisnya dari pelanggan sampai pemesanan sampai Kemudian ada use case diagram antara pengguna sistem pada penutup, yaitu kesimpulan dan saran yang saya berikan. Pada sistem kami, pertama-tama akan login terlebih dahulu dengan username admin dan password admin. Nah, begini halaman dashboard. Selamat datang di halaman admin Bengkel Medong Motor Karawang. Yang pertama, kita akan mencoba admin menu pada data jasa service. Kita tambahkan service, nama jasa, misalkan service CVT 2 dengan harga 45.000. Kemudian simpan. Yang kedua, kita nyoba hapus bubut pelek. Selanjutnya data barang, kita coba tambah barang. Kemudian input nama barang, misalkan lampu sen dengan harga 35.000, simpan. Dia otomatis akan lanjut ke tambah stok barang. Kita input tanggal masuk barang, kemudian jumlahnya, kemudian simpan. Kita lanjut ke menu tambah mesin, misalkan Yuasa 2 dengan merek Yamaha, harga 5 juta. Kemudian simpan. Kita mencoba edit harga apabila ada update harga dengan harga 5.500.000, kemudian simpan. Kita lanjut ke submenu admin menu data user. Kita tambahkan user, input nama, kemudian nomor telepon, username, dan password. Simpan. Untuk submenu admin menu sudah kita semua. Kemudian modul pelanggan. Kita
kita input pelanggan dengan nama pelanggan, misalkan Yuyun, input nomor telepon dengan alamat, kemudian simpan. Nah, di sini ada pilihan, ada mesin bubut dan servis. Untuk servis kita secara cash, mesin bubut secara kredit. Kita input pesanan mesin bubut dulu, tambahkan mesin, jumlah, kemudian simpan. Di situ dikenakan PPN 10%, lanjut ke pembayaran. Maka si konsumen akan memberikan jumlah bayar atau memberikan DP dulu, dengan kekurangan bayar akan dilunasi dengan kekurangan bayar yang tertera. Kemudian itu sisa bayar, statusnya belum lunas, simpan transaksi, dan cetak invoice. Di invoice sudah jelas ada PPN yang telah dibayar dan sisa pembayaran. Kita kembali ke modul pelanggan lagi, misalkan Yuyun. Kita input pesanan baru lagi bisa, karena sudah terdaftar. Kita ganti ke servis, input tanggal, kemudian keluhan servis, kita input keluhan servis, misalkan servis CVT, ganti oli, dan servis lain-lain. Kita klik proses selanjutnya. Dan ini cetak perintah kerja harus diberikan ke mekanik agar mekanik mengecek keadaan motor dan nanti memberikan list spare part apa aja yang akan diganti. Kita input list servisnya, kemudian nomor faktur dia otomatis, tambahkan jasa. Di sini ada jasa servis CVT, dan jasa servis motor. Kita tambahkan barang spare part apa aja yang akan diganti. Di sini ada grease CVT dengan jumlah 1, dan tambahkan barang lagi oli dengan jumlah 1, dan simpan. Di situ akan secara otomatis total biaya jasa servis dan total biaya barang servis. Nah, itu total biaya semuanya untuk jasa dan untuk barang. Jadi kas yang kita terima 175.000 secara cash. Kemudian input bayar dengan jumlah 175.000. Maka di keterangan kekurangan bayar akan 0 dengan keterangan bayar secara cash, kemudian simpan. Selesai servis, kita simpan transaksi. Dan cetak invoice.
Ini invoice-nya berbeda dengan yang mesin bubut tadi, yang penjualan secara kredit. Kembali, kita lanjut ke menu laporan. Misalkan di situ ada salah satu pembelian mesin yang belum lunas. Kita bisa ngecek di laporan mesin. Ada nomor faktur dan tanggal. Kita ngecek di data pesan mesin, kemudian detail pemesanan. Apabila konsumen mau melunasi, kita input list pesanan, kemudian klik PPN, lanjut ke pembayaran. Di situ akan tertera sisa pembayaran dan status bayarnya. Kemudian kita input jumlah yang akan dilunasi. Dan keterangan bayarnya otomatis akan terupdate. Simpan transaksi dan status bayarnya berganti menjadi lunas. Tuh, berarti sudah berupdate ya. Tadi belum lunas, sekarang jadi lunas. Nah, kita mulai ada data barang. Kita mau ngecek stok data barang. Di situ akan terlihat data barang masuk dan data barang stok keluar. Di situ jelas beserta tanggal masuknya dan tanggal keluarnya. Kemudian kita ke laporan penjualan servis. Kita ambil data dari bulan Juni. 1 Juni sampai sekarang. Kemudian cetak. Nah, seperti ini laporan penjualan servisnya. Kita lanjut ke laporan penjualan mesin. Misalkan kita mau menambahkan ada yang belum lunas pembayarannya ya. Kita bisa menambahkan dahulu, input pesanan baru, mesin bubut, input list pesan, kemudian tambahkan mesin, input mesinnya dan jumlah, kemudian simpan, biaya PPN 10%, lanjut ke pembayaran. Misalkan ini konsumennya baru DP 4 juta. Nah, di situ ada kekurangan bayarnya. Kita coba ke laporan mesin ya. Nah, di situ statusnya belum lunas. Kita tarik data dari bulan Juni awal sampai sekarang, kemudian cetak. Nah, di situ laporan penjualan mesin terlihat mana yang belum lunas dan mana yang sudah lunas. Kemudian kita ke laporan tersediaan barang, lalu cetak. Di situ akan terlihat semua laporan stok barang. Semua submenu program sudah saya bahas. Semoga demo aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.